Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang tak sabar melihat wajahmu lagi. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini energinya. Siapakah yang tak sabar untuk melihat wajah kamu lagi? Kalau yang terlihat ya di sini, dia adalah seseorang yang begitu mencintai kamu sebenarnya. Ya, dia sangat menyayangi kamu. Karena di sini terlihat bahwa ada perasaan kehilangan, ada perasaan kangen, rindu yang dia rasakan pada saat ini. Mungkin karena adanya perpisahan, adanya komunikasi yang terbatas, atau tidak ada komunikasi sama sekali pada saat ini. Makanya di sini dia merasa sedih, merasa kehilangan. Ya. Apalagi kalau kalian berdua statusnya memang sudah berpisah gitu ya, sudah putus, sudah bercerai. Itu membuat dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi di antara kalian berdua yang membuat kalian berpisah. Ya. Bisa jadi tentang apapun, mungkin karena kebohongan, mungkin bisa jadi karena konflik, ya, pertengkaran. Bisa juga tentang hadirnya orang ketiga. Ya, dan banyak ketidakcocokan lain yang mungkin antara kamu dan dia rasakan. Tetapi, ya, seiring berjalannya waktu di sini ada kesadaran yang dia pada akhirnya dapatkan bahwa sebenarnya kemarin-kemarin itu dia hanya terlalu meninggikan egonya. Ya. Mungkin sebelumnya dia merasa ya bahwa dia akan baik-baik aja tanpa kamu, dia akan bahagia, dia akan bisa menemukan pengganti kamu yang lebih baik. Tapi kenyataannya, dia tidak menemukan seseorang yang seperti kamu atau bahkan lebih baik dari kamu. Makanya di sini dia gagal ya, move on-nya. Dia gagal melupakan kamu, karena tetap kamu yang terbaik, tetap kamu yang dia pilih. Tetap kamu yang jadi seseorang yang bisa memenangkan hatinya, yang bisa meluluhkan hatinya. Ya. Dia memang menyadari juga bahwa untuk hubungan ini bisa bersatu kembali memang dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, ya, pendewasaan, dibutuhkan kejelasan. Karena selama ini mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang dia tidak bisa memberikan kejelasan, dia tidak bisa memberikan kepastian tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Ya, banyak juga yang di ghosting. Kalau kamu kirim pesan gitu ya tidak dibalas, ditelepon gak diangkat, sampai kamu bingung sendiri. Tapi waktu yang terus bergulir di sini membuat kalian berdua bisa melihat sesuatu yang telah terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Apalagi ada ikatan batin yang sangat kencang yang kalian berdua rasakan satu sama lain. Kamu merasakan ikatan batin ini ya kepada dia. Dia pun juga merasakan ikatan yang sangat kuat kepada kamu, sampai-sampai dia gak bisa melupakan kamu sampai kapanpun. Ya. Dia tahu bahwa sebelumnya hubungan gak baik-baik saja, banyak rintangan, banyak hambatan.
Tapi di sini dia ingin menyembuhkan hati terlebih dahulu. Dia juga ingin kamu menenangkan diri terlebih dahulu. Sampai nantinya kalian berada pada suatu titik di mana kalian bisa saling memaafkan ya, dan menerima kembali satu sama lain. Karena dia masih mengharapkan kamu sampai saat ini. Dia sudah merasakan ya, bahwa ada potensi masa depan yang sangat kuat bersama dengan kamu. Yang tentunya tidak dia rasakan ya terhadap orang-orang lain. Yang tidak dia rasakan pada masa lalunya juga. Oke. Kemudian di sini terlihat juga bahwa energi dari orang ini yang begitu intens ya kepada kamu. Jadi sekalipun memang mungkin nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, tapi energi orang ini tetap intens kepada kamu. Dia mungkin stalking kamu dari media sosial, dia memantau kamu dari kejauhan, karena dia ingin tahu kabar kamu seperti apa, kamu sedang bersama dengan siapa. Tapi dia tidak ingin terlihat ya. Dia ingin bersikap misterius terlebih dahulu pada saat ini. Mungkin masih ada rasa marah, mungkin masih ada perasaan yang membuat dia belum siap ya untuk segera terbuka ataupun juga jujur sama kamu. Tapi nantinya dia akan melakukan tindakan di mana dia akan terus terang mengatakan ya kepada kamu bahwa dia menyesal atas hal-hal buruk yang telah dia lakukan sama kamu, dan dia ingin mendapatkan kesempatan lagi, mengulang lagi awal yang baru yang penuh dengan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan kehangatan lagi di antara kalian berdua. Ya, karena chemistry yang dia rasakan kepada kamu ini begitu besar, begitu dalam. Dia merasa hanya kamu ya yang benar-benar cocok untuk dia. Kamu begitu tulus, kamu begitu baik hati, kamu dewasa ya. Kamu juga bisa memahami dia. Kamu bisa menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kamu mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Itulah yang tidak dia dapatkan ya dari orang-orang lain di luaran sana. Sekalipun mungkin dia pernah ataupun sempat mencari pelarian ya di luar hubungan ini. Makanya dia gak sabar ya untuk bisa bertemu lagi sama kamu, melihat wajah kamu kembali. Dia sangat mengagumi kamu. Dia sangat tertarik ya sama kamu. Dia selalu jatuh cinta sama kamu. Oke. Sekarang akan kita lihat dari kartu tarot. Energi dari seseorang yang tak sabar ingin segera melihat wajah kamu lagi. Oke, di sini ada kartu Ten of Cups, The Sun, dan Nine of Swords. Ada energi Leo, ada energi Pisces, Scorpio, ada Libra, ya, dan juga Aquarius. Nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini memang saya merasakan ada suatu jawaban ya yang sepertinya ingin dia berikan sama kamu, karena selama ini dia meninggalkan kamu dalam tanda tanya besar
Ya, mungkin ada permasalahan yang masih menggantung, yang belum terselesaikan dengan baik, atau ada rasa penasaran yang begitu besar dari kamu tentang dia yang sampai saat ini belum terjawab. Makanya nanti di saat dia datang lagi, di saat dia udah ada komunikasi lagi sama kamu, dia ingin menjawab semuanya. Dia ingin memberitahu kamu segalanya tentang apapun yang kamu penasaranin, yang kamu ingin tanya. Dia akan siap untuk memberikan kejelasan, keterbukaan, dan juga kejujuran sama kamu. Ya, karena beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang cukup manipulatif, dalam artian dia sering bohongin kamu ya, sering tidak jujur. Padahal sebenarnya kamu hanya ingin ngetes dia aja mungkin ya, tapi memang banyak hal yang dia tutupi dari kamu selama ini. Tapi sekarang dia sadar ya bahwa hal tersebut hanya akan menghancurkan hubungan, makanya di sini dia sudah siap untuk berkata jujur sama kamu. Dia ingin hubungan kalian langgeng, dia ingin hubungan kalian berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Dia udah gak mau main-main lagi sekarang. Dia sudah memikirkan masa depan, dia sudah memikirkan tentang pernikahan bersama dengan kamu. Oke, apalagi di sini ada kartu Ten of Cups. Dia sudah memikirkan tentang menciptakan ya sebuah keluarga yang bahagia bersama dengan kamu. Karena kamu adalah pujaan hatinya, kamu adalah jodohnya, kamu adalah pasangan ataupun cinta sejatinya. Yang selama ini dia tunggu, yang selama ini dia cari. Makanya dia menyesal ya jika sudah menyia-nyiakan kamu selama ini. Karena setelah adanya perpisahan, setelah adanya mungkin jarak di antara kalian berdua, kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu Nine of Swords. Artinya apa? Artinya begitu banyak rasa galau yang dia rasakan, begitu banyak rasa sedih, tidurnya di malam hari juga sering terganggu, bahkan mungkin ada yang sampai insomnia, ya, susah tidur. Karena ada perasaan bersalah dari dalam hatinya. Perasaan bersalah sama kamu. Ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa menyesal. Ada rasa takut juga bahwa dia akan kehilangan kamu selamanya. Ya, kadang-kadang dia membayangkan kalau kamu bersama dengan orang lain, itu akan benar-benar membuat dia sangat-sangat cemburu di sini. Membuat dia sangat merasa terpukul ya bahkan dengan imajinasinya sendiri. Makanya dia sangat-sangat berharap ya, dia berdoa bahwa kamu juga masih menunggunya, bahwa kamu masih menantikan kehadirannya. Oke, kemudian ada kartu Two of Swords. Ada kartu King of Pentacles, di sini ada energi Gemini, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, karena ini adalah general reading energi dari banyak orang. Di sini terlihat bahwa pada saat ini dia tahu bahwa dia punya pilihan, apakah dia akan berjuang ya untuk bisa bersama dengan kamu atau dia terus-menerus mempertahankan egonya. Ya. Sebenarnya ini pilihan yang cukup sulit bagi dia karena memang banyak di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang egois, keras kepala. Dia sangat sulit untuk melepaskan egonya tersebut. Oke, tapi sekarang dia sudah banyak belajar ya. Dia udah lebih dewasa lagi dan ya, saya lihat di sini dia sudah mulai siap untuk melepaskan egonya tersebut dan juga untuk bisa kembali ya mengedepankan ekspresi cinta dibandingkan harus gengsi-gengsian, harus meninggikan ego, ya kekanak-kanakan. Dia rasa sekarang sudah bukan saatnya lagi untuk seperti itu, ya. Udah bukan untuk saling mempertahankan ego dan gengsi lagi karena di sini dia sudah ingin serius sama kamu. Ya, dia sudah tidak ingin
banyak drama lagi. Dia sudah nggak ingin berantem-berantem lagi. Dia hanya ingin kedamaian. Sama yang seperti yang kamu inginkan juga ya selama ini. Dan kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Pentacles, memang dia sudah banyak perubahan yang saya lihat ke arah yang lebih dewasa, lebih bijak. Karena dia belajar dari kesalahan, dia belajar dari pengalaman. Sama seperti kamu yang juga belajar ya dari kesalahan-kesalahan kamu. Kamu menjadi seseorang yang lebih bijak juga dan tahu cara untuk bangkit dari keterpurukan kamu. Oke, sekarang kita akan lihat situasi dari hubungan ini. Oke, untuk kartu pertama di sini ada kejujuran. Saya merasakan bahwa tentunya ya, kejujuran ini sangat penting di dalam hubungan. Dan terutama ya, bagi kamu yang mungkin sering dibohongin, bagi kamu yang terutama sering tidak diberikan kejujuran, keterbukaan sama pasangan, kamu kesal banget ya. Kamu marah, kamu kecewa. Makanya kamu ingin bersama dengan seseorang yang bisa dewasa, jujur, ya, untuk membangun fondasi yang kuat di antara kalian berdua. Ya, hal ini sangat penting terutama bagi kamu yang punya trust issue ya. Kamu merasa bahwa pasangan kamu itu nggak sayang sama kamu kalau dia nggak jujur, kalau dia sering bohong, ya, menyepelekan, menggampangkan kamu sebagai seorang pasangan. Makanya kamu berharap siapapun yang kamu fokuskan, siapapun yang nantinya akan jadi jodoh kamu, dia bisa bersikap jujur, dia bisa menghargai kamu dengan pantas. Oke, kemudian di sini ada pasangan yang tak mendukung. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang pasangannya kurang bisa memperlihatkan dukungan. Ya, apapun yang kamu lakukan mungkin selalu kurang di matanya, ya, atau mungkin kamu sering disalahkan, atau ada juga yang sepertinya kurang bisa menghargai ya segala usaha dan pengorbanan kamu, karena selama ini kamu selalu berusaha, kamu selalu berjuang, berkorban, bersabar atas sikap-sikapnya yang memang sering juga membuat kamu jengkel, tapi kamu selalu sabar. Ya, kamu mencoba untuk menjadi pasangan yang pengertian untuk dia dengan harapan dia juga bisa melakukan hal yang sama, bersikap sabar dan pengertian juga gitu ya sama kamu. Tapi kenyataannya ternyata dia lebih mementingkan egonya, di mana dia ingin menang sendiri, dia ingin bahagia sendiri, dan dia ingin selalu didukung tapi kurang bisa mendukung. Ya, makanya di sini ada kartu ini. Oke, kemudian ada niat tulus ya di kartu ketiga. Ini menunjukkan niatnya yang saat ini memang sudah benar-benar tulus sama kamu. Jadi kalau sebelumnya dia cenderung kayak memanfaatkan kamu aja, atau dia hanya ingin menang sendiri aja, ya di sini sudah berubah. Dia punya niat yang tulus untuk bisa bersama dengan kamu, mencintai dan menyayangi kamu, serta untuk menikah dengan kamu ke depannya. Ya, dia akan menghilangkan sikap mau menang sendiri ya di sini. Dia akan lebih bisa mengalah ya, lebih banyak mengalah, lebih banyak bersabar. Karena dia tahu bahwa kamu begitu berharga untuk hidupnya, kamu begitu penting ya sebagai pasangannya. Oke, kemudian kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini.
Aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi dan berlalu begitu saja. Ya, saat ini dia merasa terluka. Saat ini dia merasa bahwa dia benar-benar menyesal sudah membiarkan kamu pergi dan berlalu begitu saja. Karena balik lagi, dia sebelumnya kayak merasa bahwa dia akan baik-baik saja tanpa kamu, tapi kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya dia masih membutuhkan kamu dan selalu membutuhkan kamu. Makanya dia mengatakan di sini, aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi dan berlalu begitu saja. Oke, kemudian untuk kartu kedua, aku ingin menikah denganmu. Itu cita-cita yang sudah lama kupendam dan yang akan kubuktikan. Jadi nantinya di saat kalian sudah bertemu lagi, ya, dia ingin ngajakin kamu nikah. Dia ingin ngajakin kamu untuk berkeluarga. Karena memang itulah cita-citanya, itulah harapan terbesarnya untuk hubungan kalian. Ya, dia tidak ingin kamu bahagia bersama dengan yang lain. Dia hanya ingin kamu bahagia bersama dengan dia. Kemudian, di sini dia mengatakan, kita berdua butuh waktu untuk healing. Dia tahu bahwa dia sudah banyak melukai hati terdalam kamu, dan mungkin kamu pun juga secara tidak sengaja pernah melukai hatinya. Ya, jadi dia merasa bahwa kalian berdua saat ini sama-sama butuh waktu untuk healing, untuk bisa mempersiapkan diri. Apalagi di sini dia ingin ngajakin kamu nikah. Ya, dia ingin bisa bersatu dengan kamu dalam jenjang pernikahan. Ya, tentunya dibutuhkan banyak persiapan, tentunya dibutuhkan banyak kesadaran untuk bisa mencapai ke sana. Oke? Dan kartu terakhir, aku pernah membohongimu, tapi itu semua karena keadaan. Dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan kecewa. Ini akan sangat resonate ya bagi kamu yang sering dibohongin. Dia mengakui kesalahannya di sini. Dia ingin memperlihatkan kepada kamu bahwa dia nggak ingin membela diri lagi. Dia nggak ingin menutupi kesalahan-kesalahannya lagi. Ya, dia mengatakan bahwa itu semua karena keadaan, mungkin karena emosinya, mungkin karena dia yang tidak ingin membuat kamu marah, tidak ingin membuat kamu cemburu dan lain sebagainya. Ya, karena jelas dia hanya ingin membahagiakan kamu. Ya, tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya, di sini dia ingin minta maaf, dia ingin kamu bisa memberikan dia kesempatan lagi. Dia selalu berdoa untuk kebaikan kamu dan berharap bisa melihat wajah kamu kembali. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.